غرباء 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 غرباء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Ustadz, jadi ayah saya adalah seorang pegawai bank, kemudian sedangkan ibu adalah ibu rumah tangga. Jadi yang syariah atau bukan? Syariah. Tidak Ustadz, bank konvensional. Bank riba. Betul. Sedangkan ibu adalah ibu rumah tangga. Nah saat ini ibu sudah meninggal dan ayah sudah menikah lagi. Nah ibu meninggalkan harta berupa uang dan perhiasan. Sedangkan ayah yang masih hidup ingin membagi harta yang beliau dapat selama ini berupa rumah kepada kami anak-anaknya yang berjumlah 3 orang, terdiri dari 2. 3 anak-anaknya ini sekarang sudah memiliki usaha yang halal? Sekarang alhamdulillah sudah. Tidak ada warisan dari ayah? Tidak ada warisan sama sekali. Sama sekali tidak ada. Bahkan kewajiban Anda memberikan nafkah yang halal kepada ayah Anda tadi. Katakan kepada dia, lu cuti semua harta dia yang dapatkan dari kerja di bank ribawi tadi, berikan kepada fakir miskin, dan konsekuensinya Anda berikan kepada ayah biaya hidup bertiga di gotong royong sehingga lebih ringan. Selama masih hidup sekarang ini. Iya, tentu. Kemudian satu lagi. Yang harta ibu dapat dari pemberian ayah atau dari mana? Dari pemberian ayah. Sama semuanya. Ya. Diberikan kepada fakir miskin. Anda bertiga mampu membiayai ayah dan anak dan ibu tiri dan adik-adik tiri? Kalau kamu berdiri insya Allah mampu Ustaz. Jangan bercanda. Kalau memang tidak mampu saya tunjukkan solusinya. Nanti kalian tidak mampu bertiga, ayah sudah taubat, sengsara ayah. Jadi sebentar, saya berikan solusinya langsung aja. Nanti Yeah. kita Anda nggak mampu bilang ke ayah begitu. Andai Anda bertiga tidak mampu, berarti status ayah juga fakir miskin. Dia boleh mengambil dari sisa total harta dia yang dapat dari kerja di bank riba tadi untuk kebutuhannya setahun ke depan. Dia hitung kebutuhannya setahun ke depan, dia dengan istrinya yang sekarang, kemudian ada kalau ada anak tiri dan segala macam, berapa kebutuhannya. Andai kebutuhannya setahun ke depan sekitar 300 juta. Dinilai semua asetnya umpamanya 1 miliar. Nanti 300 juta boleh ditahannya, 700 berikan kepada fakir miskin yang lain, karena sekarang dia sudah tidak fakir miskin lagi. Tapi kalau Anda bertiga mampu membiayai ayah sepanjang hayat ayah, ya seperti tadi saya katakan, 1 miliarnya lepas dari cuti dari kepemilikan ayah, berikan kepada fakir miskin yang lain. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut. Tidak bakal jatuh miskin Anda ya akhi. Tidak bakal jatuh miskin. Bukankah pintu rezeki adalah dengan bersedekah? Dan sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada orang terdekat, bapak dan ibu Anda. Sedekahnya adalah selain sedekah, hibah adalah silah, menyambung silaturahim. Bukankah silaturahim pintu pembuka rezeki? Man arada ayun sa'alahu fi athari wa yubsatalahu fi rizkihi falyasil rahimahu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah dan ingin diluaskan rezekinya oleh Allah, perbaiki hubungan silaturahimnya. Rahim yang paling dekat kepada Anda adalah bapak ibu Anda sendiri. Jangan khawatir, tidak ada dalam kisahnya orang jatuh miskin karena memberikan hadiah hibah kepada bapak ibunya dengan jumlah yang besar. Jelas? Rasulullah mengatakan, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Jauzi, Rasulullah SAW mengatakan, ma naqasat malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta dengan bersedekah. Iya atau tidak? Kalau saja dokter bilang kepada Anda, jangan minum ini, bisa kau bikin sakit, berani nggak Anda minum minuman seperti ini? Berani? Tidak berani. Tapi kenapa kita tidak percaya Rasulullah bilang bersedekah menambah rezeki kamu, tidak akan berkurang? Keyakinan kita yang berkurang.
Raja bin Hayawah, seorang ulama tabi'in yang umat berhutang budi kepada beliau karena beliau yang menunjuk Umar bin Abdul Aziz khalifah yang kelima atas saran perintah beliau kepada Sulaiman bin Abdul Malik khalifah di waktu itu agar memberikan titah kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya, setiap dia menerima gaji dari Baitul Mal, dia penasehat raja. Ulama tabi'in di masanya, setiap dia menerima upah dari Baitul Mal, sambil di jalan dia berikan fakir miskin A, di rumah janda B, di rumah si fulan, sampai ke rumah habis. Tapi tahu Anda, tidur di bawah bantalnya bertemu uang sebanyak yang dia sedekahkan tadi. Ma'ruf ini dijelaskan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala. Lalu salah seorang sepupunya bilang, Raja, gimana sih kau dapat gaji dari negara, kau bagi-bagiin? Apa nanti kau makan untukmu dan anak istrimu? Kata dia, aku bagi-bagiin iya, tapi aku yakin dengan sabda Nabi SAW tidak akan berkurang. Sebesar yang aku terima dari negara tadi, sebesar itu yang ku dapatkan di bawah bantalku. Subhanallah. Ma'ruf kisahnya dijelaskan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala dengan sanad yang sahih. Lalu sepupu mau coba-coba. Dia dapat gaji, dia bagian fakir miskin A, fakir miskin B, kemudian dia lihat di bantalnya enggak ada, di bawah kasurnya enggak ada, di bawah lemari enggak ada, di bawah baju enggak ada. Ngomong dia kepada Raja bin Hayawah. Kata dia, wahai Raja, kata kau dapat, aku kau enggak. Kata dia, amaltullaha bil yakin wa amaltallaha bit tajribah. Aku bermuamalah, bertransaksi dengan Allah dengan keyakinan. Kalau kau coba-coba, maka dicoba oleh Allah Azza wa Jalla.